Oke, semuanya. Saya akan mulai ya. Ini sebelumnya saya tanya dulu. Kalau untuk kelas malam ini kesibukannya apa? Apa kerja atau gimana? Atau memang kelas malam aja? Kerja, Pak. Kerja? Udah pada pulang atau gimana? Atau masih di kantor? Masih di kantor, Pak. Masih di kantor. Yang lain? Kalau Wahyu udah pulang, Pak. Pulang ya. Sikri sama Ranti masih di kantor juga? Udah pulang, Pak. Pulang ya. Jam 5 udah pada pulang ya. Oke. Baik, saya akan mulai ya untuk perkuliahan malam hari ini. Sore hari ini yaitu tentang information retrieval. Oke. Nah, sebelum ke sana mungkin perkenalan dulu ya karena belum pernah ketemu saya. Atau belum? Atau sudah? Belum pernah berarti ya. Oke. Belum, Pak. Nah, ini nama saya. Kemudian itu NIDN dan sebagainya. Kontak saya di situ. Emailnya juga ada di situ. Jadi nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan dan sebagainya bisa via grup atau via Japri melalui nomor yang ada di grup ya atau email dan sebagainya. Oke. Nah, itu cukup ya. Ya, perkenalan itu aja cukup. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang information retrieval. Nah, sebelumnya dari teman-teman di sini sudah pernah dengar atau minimal pernah tahu lah information retrieval itu apa gitu. Ada yang bisa kasih komentar dulu? Pengelolaan informasi bukan sih, Pak? Belum tepat, masih mirip tapi beda tujuan. Pencarian data informasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang lain mungkin ada pendapat lain? Oke, berarti belum pernah ya, atau misalkan baru dengar ya. Nah, untuk information retrieval sendiri itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya adalah sistem temu kembali informasi. Ya, jadi menemukan kembali informasi. Informasi yang ada di mana? Yang ada di dalam sebuah big data atau data yang sangat besar, ya. Nah, mungkin teman-teman di sini masih belum paham atau belum tahu, tapi sudah sangat sering bersinggungan dengan informasi retrieval. Nah, sangat-sangat sering, ya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Nah, nanti yang dibahas di sini selain pendahuluan, nanti kontrak kuliah sebagian juga sudah tadi. Kalau di saya sih sebenarnya karena online jadi kan tidak ada istilah apa ibaratnya kalau offline kan bisa terlambat atau apa dan sebagainya. Kalau online kan saya rasa kalau misalkan kita sudah sepakati mulai jam 5 berarti ya udah jam 5 mulai gitu. Ya. Tapi misalkan nanti di minggu depan atau misalkan di beberapa hari depan ada hal-hal yang mungkin di sini teman-teman pengen Pak diundur misalkan sampai jam 6 atau habis maghrib misalkan bisa di jalan ya itu tidak masalah ya. Karena lebih baik nanti mulai agak telat tapi bisa hadir semua gitu ya. Oke, kemudian nanti ada kita bahas juga tentang database versus information retrieval. Kemudian ada contoh sederhana dari information retrieval itu sendiri dan ada perkembangan dari information retrieval itu apa aja. Nah, kita 3 SKS ya, kurang lebih sampai jam 7, tapi ya paling jam 6 juga udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke information retrieval sendiri ya. Information retrieval itu nanti kalau dari deskripsi mata kuliah yang terdapat di sini itu kurang lebih adalah apa ya? Ini saya kasih kursor. Jadi di sini kita akan mencari kembali informasi ya dari data yang bentuknya adalah teks, gitu ya. Jadi datanya sendiri di sini berupa teks ya. Yang nanti prosesnya ada preprocessing, ya ada mungkin fitur extraction dan sebagainya. Ada perhitungan tingkat kemiripan teks ya dan sebagainya, query ya, kemudian menampilkan hasil pencarian. Kemudian juga ada nanti sampai ke relevant feedback ya, kemudian ada klasifikasi, klasterisasi dan sebagainya ya. Intinya itu. Nah,
sekarang kita akan masuk ke IR. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini menurut pencetus, mungkin nggak tahu pertama atau bukan, tapi selama ini yang saya tahu namanya de-Manning ya, Manning atau apa ini sebutnya. Itu yang paling banyak dirujuk oleh dirujuk oleh akademisi ya. Kalau misalkan ngomongin information retrieval atau text mining atau data mining, ini si Manning ini pasti disinggung gitu ya. Jadi IR itu menurut Manning tahun 2009 itu ya, proses mencari kembali informasi yang berada pada kumpulan dokumen yang besar. Nah, biasanya berbentuk teks dan disimpan dalam komputer. Kenapa di sini ditekankan dalam komputer? Karena kumpulan dokumen ini bukan kumpulan dokumen tumpukan kertas, gitu ya. Jadi memang dokumen yang bentuknya anggaplah PDF, Word dan sebagainya. Ya, seperti itulah contohnya. Oke, tujuan dari IR sendiri ya, itu ya tadi sudah disinggung, menemukan kembali informasi ya, yang digunakan untuk ini mencari informasi yang masih relevan terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis ya. Otomatis, jadi di sini kata kuncinya adalah otomatis. Jadi si IR ini tidak membantu kita untuk mencari kembali informasi yang diperlukan dari sekumpulan data yang sangat besar secara otomatis ya. Dan ini yang tadi saya katakan, kalau misalkan kita itu sudah sangat sering bersinggungan dengan IR ya, karena siapa mungkin di sini ada nggak yang nggak pernah pakai search engine? Tidak ada kan? Ya, pasti minimal berhubungan dengan Google sehari sekali minimal banget, ya kan? Jadi entah Google entah apapun itu, intinya adalah search engine yang paling banyak ditemui ya. Kemudian saya akan sedikit kasih contoh. Yaitu pencarian ya. Saya share dulu. Nah ini Google, sudah kelihatan ya? Nah, pasti tahu lah semuanya Google. Nah, yang disebut dengan IR itu yang kayak gimana? Contoh, saya akan mematikan cara ya membuat. Nah, misalkan email. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada rekomendasi ya. Jadi ketika saya ketik cara ya, atau misalkan saya ketik bengkel ya, maka di sini akan ada kata yang akan direkomendasikan. Nah, kata yang akan direkomendasikan ini adalah hasil dari information retrieval. Jadi ketika saya misalkan bengkel motor terdekat, maka si Google itu akan menyimpan kata ini. 3 kata ini akan disimpan semua sama Google ya, di servernya Google, dan kemudian nanti sama Google itu akan di-ranking berapa orang yang mencari kata bengkel, berapa orang yang mencari kata motor, berapa orang yang mencari kata terdekat, termasuk susunannya. Biasanya kalau orang nulis bengkel itu apa setelahnya? Ternyata di sini motor, nggak mobil dulu tapi motor misalkan. Setelah kata motor biasanya apa? Oh, terdekat. Ya, bisa aja Honda atau apa, bisa, tapi bisa aja di sini orang-orang itu menulisnya bengkel motor terdekat, misalkan ya. Kemudian misalkan jadwal pertandingan, nah sepak bola dan sebagainya. Nah di sini kenapa ada misalkan Persib dan sebagainya? Karena saya sering carinya klub Persib. Selain itu ya mungkin saya cari tapi tidak sesering ini. Maka di sini Google selain dia menghitung ranking dari pencarian seseorang, dia juga menghitung behavior ya, kebiasaan seseorang itu dia mencari apa.
gitu. Makanya ketika tadi saya menulis misalkan cara membuat, nah ini munculnya donat ya dan sebagainya ya, Google Form dan sebagainya. Mungkin kalau di tempat atau misalkan di teman-teman di situ nggak ini yang dimunculkan, mungkin bisa kata yang lain, ya kan? Nah ini adalah salah satu contoh penerapan dari information retrieval, ya. Jadi data yang kita ketikkan ini akan disimpan sama Google, diindeks dalam servernya. Server Google itu bisa segede lapangan bola, hanya untuk mengindeks pencarian dari seluruh dunia. Kemudian nanti di ranking, kemudian setelah di ranking nanti akan dimunculkan sebagai search question seperti ini, dan nanti juga mempengaruhi artikel mana yang menjadi nomor 1. Nah itu juga ada hubungannya di sini nanti, ya, hitungannya kayak gimana dan sebagainya nanti kita akan contohkan. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya dulu, sharing dulu ya, silahkan. Mungkin ya. Berarti IRT Pak bukan search engine-nya tapi apa rekomendasi dari search engine gitu. Metode yang dipakai untuk Metodenya. untuk si search engine itu membuat rekomendasi kata. Tuh ya, Zikri gimana? Sebenarnya ini tuh ada kaitannya sama job SRE bukan sih Pak? Gimana? Ada kaitan jobnya sama SRE nggak? SRE? SRE itu apa? Yang singkatan dari apa? Itu kayak satu job buat otomasi si webnya itu paling tinggi ada di search engine. SEO mungkin ya? SEO Iya, bukan? SEO. Ya, makanya saya agak bingung. Ya, SEO. Ya, itu ada kaitan juga. Ada kaitannya, ya. Website yang kita buat, ya, tulisan yang kita buat yang ada di Facebook atau Instagram yang tidak di private, itu kan sifatnya public. Nah, si Google itu akan mengambil semua data itu dan disimpan dalam servernya. Kemudian nanti akan di-ranking website mana, kemudian isinya apa, tema yang dibahasnya apa. Jadi ketika kita mengetikkan tadi misalkan cara membuat donat, maka akan muncul website yang paling pertama yang dianggap oleh Google adalah relevan. Ya, dan nanti juga ada selain itu ada feedback. Artinya walaupun dia nomor 1 tapi jarang diklik sama orang. Jadi ketika misalkan saya tadi ngetik cara membuat donat, tapi tapi saya justru milihnya itu adalah artikel nomor 2, orang lain pun sama, orang lain juga lagi sama dan sebagainya, maka yang tadi nomor 1 akan di downgrade ke nomor 2, dan yang tadi kita kasih feedback yang orang misalkan saya tadi yang nomor 2 itu akan menjadi nomor 1. Nah itu juga salah satu dari behavior dan perhitungan-perhitungan yang sama Google itu dilakukan gitu. Dan ada lagi, silahkan yuk kita diskusi dulu sebelum kita maju ke perhitungan, nanti lumayan ribet. Ranti, Wahyudin, silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Belum ada Pak. Sri Rahayu gimana? Ada lagi yang tanyakan? Suaranya kecil banget. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tujuannya sudah, ya. Contohnya tadi sedikit juga sudah. Kita lanjut. Tantangan di sini, orang yang ngetik di Google di seluruh dunia kan banyak banget. Yang nge-tweet sehari dalam sekian menit, sekian detik, banyak juga, ya kan? Instagram sama, Facebook sama, dan mungkin ada website yang lain misalkan seperti Detik, Kompas, dan website blog-blog pribadi dan sebagainya, ya. Nah, tantangannya adalah koleksi data yang besar, tidak terstruktur, dan kebutuhan informasi. Maksudnya seperti ini. Kita mempunyai data, collection data yang sangat besar. Collection data itu artinya kumpulan data. Datanya bentuknya teks. Teksnya itu ya tulisan aja. Nah, di sini kenapa tidak terstruktur? Kalau kita lihat di semua misalkan di tweet atau misalkan di
entah di Instagram, entah di Facebook dan sebagainya. Kalau bikin tulisan itu kan tidak ada yang aturannya harus huruf A dulu, kemudian huruf B, enggak kan? Karena setiap orang mempunyai gayanya masing-masing. Nah, di sini ini mengakibatkan yang namanya data teks itu tidak ada strukturnya, artinya tidak ada struktur yang baku. Ya, tidak ada struktur yang baku. Berbeda dengan misalkan database. Kalau kita belajar database, maka kita harus memiliki format data yang jelas. Misalkan nih, mahasiswa itu punya NIM, punya nama, ya, punya kelas, punya semester, ya, punya jurusan. Nah, itu udah pasti. Semua mahasiswa pasti punya itu. Nah, tapi kalau teks itu enggak, ya. Mungkin ada yang menggunakan kata A, orang lain juga menulis tapi menggunakan kata yang lain, yang B dan sebagainya. Even itu di Twitter yang memang misalkan postingnya itu sekali tweet cuman berapa karakter, 100 berapa, 140 atau 150. Itu pun beda-beda nulisnya. Apalagi di Instagram, apalagi di Facebook yang kita bisa nulis panjang banget. Ya, belum nanti di komentar-komentarnya dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita mencari informasi, ya, pengen cari informasi tentang tragedi Kanjuruhan, anggaplah seperti itu, maka kita yang namanya manusia ya, apalagi yang anak zaman sekarang itu ya, yang internet udah cepat gitu, maka pengen banget informasi itu cepat disajikan. Nah, tantangannya kalau datanya besar gimana caranya membuat perhitungan yang paling cepat tapi juga paling akurat, ya, dengan data yang tidak terstruktur tadi gitu. Ini tantangan sangat besar dan sampai sekarang masih dikembangkan terus menerus, ya. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas yang maksudnya tidak struktur, terstruktur, dan mungkin ada semi terstruktur. Nah, bedanya apa? Di sini kalau tidak struktur kan jelas ya, tidak ada terdiri dari berbagai tipe. Artinya kalau kita nulis ya, kita bisa nyampur antara huruf dan angka, ya, bebas di mana aja tempatnya, ya. Kemudian tidak mementingkan format tertentu atau tertentu, tidak ada, tidak mengikuti aturan tertentu, tidak bisa diprediksi. Misalkan tadi kita anggaplah ngetik tadi ya, bengkel motor terdekat gitu. Sebenarnya kan itu kan hanya rekomendasi, tapi kan kita tidak pernah tahu orang bakal nulis apa setelah kata bengkel. Ya, hanya semacam rekomendasi dan sebagainya. Kemudian di sini datanya itu bisa berupa teks, bisa video, ya, bisa gambar, bisa audio dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh koleksi dokumen yang yang sekarang sedang beredar. Ada jurnal, artikel, ya, ada postingan sosmed, blog, dan ebook, serta masih banyak lagi. Nah, dari jurnal, artikel, postingan sosmed, dan blog atau ebook ini, yang paling tidak terstruktur adalah yang postingan sosmed. Kalau jurnal itu ada aturan penulisannya. Artikel lebih lebih ada aturan runutnya. Jadi ketika kita nulis artikel itu kan harus enak dibaca dan sebagainya. Tapi kalau postingan sosmed kan dia ya gimana dia sendiri gitu. Yang komen juga gimana dia sendiri, kebiasaan dia nulis apa dan sebagainya. Ya, kalau blog itu sama seperti artikel lah, mirip-mirip. E-book ini jelas pasti ada formatnya, format penulisannya gitu ya. Cuman di sini tetap kita tidak pernah tahu apa yang di dalamnya, ditulisnya dan sebagainya. Jadi buku satu dengan buku yang lain pasti beda, blog satu dengan blog yang lain pasti beda, artikel satu dengan artikel yang lain pasti beda, jurnal satu dengan jurnal yang lain pasti beda, apalagi di sosial media. Ya, itu tidak terstruktur. Nah, kalau yang terstruktur kayak gimana? Ya, kebalikannya. Ya, intinya kalau terstruktur dia mempunyai entitas serupa yang dikelompokkan. Kemudian entitas dalam grup yang sama memiliki deskripsi yang sama, ya. Contoh yang paling sederhana adalah database ataupun Excel. Ya, database di sini adalah database relasional. Bisa MySQL, bisa SQL, bisa yang lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, nah, dari sini teman-teman sudah pernah belajar database atau belum? Ada yang sudah pernah belajar database? Pernah? Gimana? Pernah, Pak. Pernah ya? Di sekolah?
Di kampus pas kemarin semester 2. Semester 2 ada mata kuliah database berarti? Atau gimana? Ada sistem basis data sama Sistem basis. struktur database. Oh. Berarti di sana dikasih contohnya apa? MySQL dan sebagainya atau ada database yang lain? SQL ya. Oke. Nah, di sana kan teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalkan apa namanya? Silakan. Di kardus. Nah, sebentar ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau database kan jelas ya, kalau misalkan tabel mahasiswa isinya pasti itu, tabel mata kuliah pasti isinya itu, tabel dosen pasti isinya itu, ya. Jadi semua entitas itu memiliki deskripsi yang sama. Misalkan entitas mahasiswa, setiap mahasiswa pasti punya NIM, pasti punya nama, pasti punya kelas, pasti punya semester, ya, dan sebagainya. Ya, tidak ada mahasiswa yang tidak punya NIM. Kalau dia tidak punya NIM, berarti bukan mahasiswa, kan? Nah, itu terstruktur. Oke. Nah, kalau saya terstruktur, ini mirip-mirip ya kayak tadi misalkan di artikel, jurnal, ya, blog dan sebagainya. Dia memiliki aturan misalkan kayak judul, subjudul, ya kan. Kemudian ada deskripsi, kemudian ada misalkan ada sub judul misalkan kayak numberingnya, nomor 1, nomor 2 apa dan sebagainya. Nah, yang sering terstruktur ini banyaknya di artikel, ya, gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, nah sebelum kita masuk ke sini, ada yang tanyakan dulu nggak di bentuk atau tipe apa namanya tipe dari bentuk data, ya, terstruktur, tidak terstruktur dan semi terstruktur. Ini silakan ada yang mau bertanya dulu atau mungkin ada yang mau sharing dulu, silakan. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Nggak ada ya? Lanjut ya. Kita lanjutkan. Kalau kecepatan bilang aja ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang database versus information retrieval yang tadi di awal sudah saya singgung. Tadi bedanya kan sudah saya sampaikan juga bahwa data pada database itu terstruktur, kalau di IR enggak. Ya. File pada database itu query semantik atau satu kesatuan menyeluruh, sedangkan IR tidak. Ya. Query pada database dapat dijelaskan, misalkan dengan menggunakan SQL. Berarti kan kemarin struktur database belajar SQL juga ya? Atau enggak? Belajar ya? Berarti kan maksudnya dapat dijelaskan, misalkan kalau SQL itu biasanya ada select, ada insert, ada update, dan ada delete. Jadi dari itu aja kita sudah bisa memahami kalau yang namanya query database itu ya kurang lebih di situ, nggak akan keluar dari situ, ya. Tapi kalau di IR itu teksnya bebas. Jadi ketika tadi kita memasukkan kata kuncinya, ada yang mungkin memasukkan kata kuncinya cara membuat donat, ada yang memasukkan kata kuncinya bengkel motor, bengkel mobil, ya, misalkan bengkel motor Honda terdekat atau motor Kawasaki terdekat dan sebagainya. Itu kan bebas. Artinya semua orang bisa memasukkan kata kuncinya masing-masing. Ya, tidak ada format tertentu. Ya. Makanya di sini bedanya di situ. Kemudian kalau ukuran kesamaan pada database itu pasti, sedangkan dalam IR dibutuhkan ukuran keefektifan tertentu, ya. Jadi ukuran kesamaan itu kalau database kan jelas, kalau mahasiswa itu pasti punya entitas mahasiswa, tadi udah pasti punya NIM. NIM itu udah pasti angkanya segitu. Misalkan kelas ini ada 16 sekian, ada sekian digit. Artinya semua mahasiswa pasti punya sekian digit dan pasti bentuknya angka, tidak ada yang bentuknya huruf. Ada jempil huruf 1 di tengah itu nggak ada, ya. Jadi semua sama. Tapi kalau IR tidak ada, ya. Nah, ini nomor 5 juga sama.
Ini maksudnya model pada database itu deterministik, sedangkan IR itu non deterministik. Artinya tadi ya, deskripsi kemudian strukturnya itu dapat dijelaskan dijelaskan dan sama gitu. Sedangkan di IR tidak sama ya. Bebasnya. Nah, kita akan masuk coba ke beberapa contoh perhitungan, bukan contoh perhitungan ya, model atau metode atau algoritmanya. IR itu kan adalah sebuah subbahasan atau sebuah bidang ilmu. Nah, untuk melakukan IR itu ada banyak banget metode atau algoritma yang dipakai. Salah satu yang paling sederhana adalah menggunakan Boolean query. Nah, kita tahu ya, kalau Boolean itu adalah sebuah tipe data atau anggaplah variabel atau tipe data yang dia hanya bisa membaca benar atau salah, true atau false. Udah itu aja. Jadi kalau tipe data ini, kalau misalkan kita database pakai tipe data ini, jadi dia cuma punya dua, true atau false. Misalkan kita pakai di programming, ya sama ya, codingnya pun sama. Dia kalau misalkan kita pakai if atau apapun itu hasil yang dikeluarkan itu hanya benar atau salah, itu aja. Nah, di Boolean Retrieval Model atau BRM ini, ya, salah satu contoh information retrieval yang merupakan model proses pencarian informasi dari query yang menggunakan ekspresi Boolean, ya. Dengan ekspresi Boolean menggunakan operatornya and, or, dan not. Jadi maksudnya di sini adalah kita nanti akan membandingkan matriks kata dan sebagainya dengan menggunakan logika and, or, dan not. Artinya and itu keduanya harus benar, or itu hanya salah satu saja, kalau not itu kebalikan. Jadi untuk menentukan hasilnya, karena kalau di sistem itu kan tidak bisa membaca true atau false, yang ada nilai binary aja, 1 atau 0. Ya, jadi kalau misalkan kita pakai semua perangkat digital, ya, itu mereka sebenarnya cuma bisa mengenali 1 dan 0. Ya. Jadi kalau 1 itu hidup, 0 itu mati. 1 itu ada aliran listrik, 0 itu tidak ada, misalkan seperti itu. Ya. Nah, karena dengan menggunakan model ini, jadi cuma ada 1 dan 0, maka BRM ini yang nanti akan dimunculkan dari hasil query itu hanya dokumen yang relevan, ya, atau yang tidak relevan sama sekali. Jadi tidak ada yang setengah-setengah gitu, mungkin masih relate atau enggak gitu ya. Nah, sehingga keunggulan dari Boolean Retrieval Model ini adalah tidak menghasilkan dokumen yang mirip. Jadi ketika kita menggunakan model ini, kalau dokumen yang kita cari itu tidak sesuai, ya udah, dia tidak akan ditampilkan gitu. Walaupun mungkin masih agak nyerempet-nyerempet gitu ya. Nah, kita nanti akan mulai ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya pengen merefresh dulu pengetahuan atau ingatan teman-teman di sini tentang operator and, or, dan not. Masih ingat nggak? Terakhir membaca atau mempelajari ini di semester berapa, atau mungkin di sekolah, di kelas berapa? Masih ingat nggak? Di SMA, SMK? Gimana? Kalau lupa lagi sih Pak, tapi kalau N itu kayak pertambahan, kalau OR itu pembagian, kalau not itu kebalikannya. Ya, jadi and, or, dan not ini adalah operator logika. Jadi kalau plus minus kali dibagi adalah aritmetika, kalau ini adalah operator logika. Logika itu adalah membandingkan dua hal, ya, atau satu hal, tapi hasilnya hanya keluar benar atau salah. Contoh, saya misalkan menggunakan operator N. Di sini adalah X and Y merupakan dokumen yang berisi X dan Y. X or Y merupakan dokumen yang berisi X atau Y. Not X berarti mewakili dokumen yang tidak mengandung X. Cara gampangnya gini. Saya punya sebuah perintah. Tolong ambilkan saya sendok dan garpu. Maka kalau di sini teman-teman membawakan saya sendok aja, itu benar atau enggak?
kira-kira? Salah. Salah ya? Karena Iya. saya mintanya sendok dan garpu. Berarti harus ada dua-duanya baru bisa bernilai benar. Berbeda dengan or. Misalkan saya minta tolong dibawakan sendok atau garpu. Kalau yang datanya sendok aja, ya udah bener, nggak masalah. Kan saya bilangnya atau. Kalau yang misalkan dibawakannya garpu aja gimana? Ya bener juga, karena atau. Ya. Kalau dibawakan dua-duanya boleh nggak? Boleh. Tetap hasilnya akan benar. Yang salah itu adalah tidak dibawakan sama sekali. Gitu. Nah, kalau untuk not itu kebalikannya. Misalkan, saya mau alat makan dong, tapi jangan garpu. Nah, ini kan. Berarti saya akan diambilkan sendok atau sumpit. Atau mungkin yang lain. Tapi itu bukan garpu, gitu ya. Saya pengen makan tapi jangan pakai sumpit. Ya, mungkin akan dikasih sendok atau mungkin kasih garpu atau yang lain, tapi tidak sumpit. Ya, seperti itu. Paham nggak? Atau udah mulai ingat atau mungkin masih ada yang bertanyakan dulu, silakan. Sebelum kita lanjut nih. Siapa? Sri suaranya kurang jelas nih. Tadi Paham, Pak. paham ya. Mahyudin, Zikri, Ranti, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, kalau paham, berarti kita akan lanjut. Nah, anggaplah kita punya dokumen seperti ini. Ya, ini dokumen. Anda teman-teman di sini bisa membayangkan bentuknya entah notepad, entah Word, entah apapun, entah PDF ya. Intinya dokumennya like this, seperti ini. Isinya. Dokumen 1 itu isinya adalah kalimat tutorial pemrograman web dan basis data. Kemudian untuk yang kedua, dokumen kedua ya, setelah terpisah, ini isinya adalah mata kuliah basis data MySQL. Kemudian yang ketiga adalah MySQL adalah basis data. Dokumen keempat berisi kuliah sistem temu kembali informasi. Dokumen kelima itu berisi mata kuliah di teknik informatika. Ini kita punya 5 dokumen. Ini 5 dokumen aja ya. Nah, untuk membuat 5 dokumen ini nanti bisa kita search ya, kita buatkan query-nya, maka kita harus melakukan indexing atau membuat matriks dari dokumen ini. Nah, cara membuat matriksnya gimana? Nah, pertama-tama ya kita membuat matriks, istilah yang mewakili daftar semua istilah yang berbeda dan keberadaan mereka pada setiap dokumen atau file. Jika dokumen berisi kata kunci maka bernilai 1, jika tidak maka bernilai 0. Nah, matriks dari dokumen ini adalah seperti ini. Nah, ini matriksnya. Ngerti nggak nih maksudnya apa? Coba dibayang-bayangkan dulu. Apa maksudnya? Ya. Kalau kan yang tutorial di UDB underscore 1 itu ada mungkin. Nah. Ada, maksudnya ada kata tutorial. Ya, betul sekali ya. Jadi semua kata ini akan dijadiin satu ya, sama IR itu harus dijadiin satu semua. Dari semua dokumen ini di grab diambil datanya, dijadiin satu, kemudian disusun seperti ini. Nah, setelah disusun, ini adalah semua kata yang ada di sini. Ya, semua kata. Nah, kemudian di indeksnya seperti ini. Tutorial. Nah, ini 1, berarti di dokumen 1 itu ada kata tutorial. Kita cek. Tutorial. Oke, yang lainnya nggak ada. Berarti yang lainnya 0. Maka 0 semua. Ya. Contoh yang ini. Ada basis, ada data. Itu ada dokumen 1, dokumen 2 juga ada, dokumen 3 ada, dokumen 4, dokumen 5 nggak ada. Berarti dokumen 4 dan 5 itu tidak ada kata basis dan tidak juga ada kata data. Ya. Nah, paham ya sampai di sini ya? Paham ya? Nah, kalau dokumennya ada 1000, berarti Anda harus cepat 1000. Gitu ceritanya. Kalau misalkan kalau ada 10.000, ya berarti kita harus cepat 10.000. Ya, gitu.
Oke, kita lanjut. Nah, terus gimana cara kerjanya gitu ya? Kita kasih query. Nah, kita query di sini bukan select, bukan insert, bukan delete dan sebagainya, tapi query itu adalah perintah yang diinginkan. Kita mau cari kata apa, gitu ya. Contoh pertama, kita punya dokumen tadi, kemudian kita pengen cari kata mata N kuliah. Artinya, cari dokumen yang memang ada kata mata dan ada kata kuliah. Kita cari. Di sini ada di dokumen 2 ya, kata mata itu ada di dokumen 2 ada. Dokumen 5 juga ada kata mata ya. Kemudian untuk kuliah sendiri ada di dokumen 2, dokumen 4 dan dokumen 5. Tapi perintah di sini adalah N. Artinya N itu keduanya harus benar baru bernilai benar. Ini udah 0 udah pasti salah, 0 pasti salah. 1 dan 1 itu 1 ya. Ini true and true artinya true. Kalau ini false and true hasilnya pasti salah, false. Ya, ini true and true hasilnya true. Berarti ada di dokumen 2 dan di dokumen ke-5. Ini dokumen yang relevan dengan query ini. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan dengan not MySQL. Artinya jangan tampilkan dokumen yang ada kata MySQL-nya. Oke. Di sini cari dulu MySQL itu ada di dokumen 2 dan dokumen 3. Yang tidak ada kata MySQL-nya berarti di dokumen 1, dokumen 4, dokumen 5. Oke? Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Pak. Paham. Ini sederhana sekali. Nah, kemudian kita rangkum. Rangkum. Kita satukan mata kuliah dan not MySQL. Di sini kita gabungkan dengan operator N lagi. Jadi ada mata N kuliah, N not MySQL. Jadi dokumen yang tadi yang ada mata N kuliah itu kan di dokumen 2 dan dokumen 5. Maka di sini dokumen 2 dan dokumen 5. Dan not MySQL itu ada di dokumen 1, dokumen 4 dan dokumen 5. Kemudian kalau kita cari dengan ini, dengan mata N kuliah N not MySQL, ini kan ada N nih. Berarti kan harus dua-duanya benar ya. Baru bernilai benar. Maka yang paling benar itu hanya di dokumen 5, yaitu dokumen yang isinya ada mata kuliah tapi tidak ada kata MySQL. Kita cek ya. Dokumen 5. Nah, di sini ada mata kuliah tapi tidak ada kata MySQL. Yang di dokumen 4 ini tidak ada kata mata kuliahnya sama sekali ya, dan tapi tidak ada kata MySQL-nya. Itu. Yang dokumen 3 ada kata MySQL-nya. Gugur pasti. Yang dokumen 2 ada kata MySQL-nya, udah pasti gugur. Dokumen 1 ya. Di sini apa tadi? Yang kita cari kan mata kuliah ya. Mata kuliah dan apa tadi? Lupa saya. Nah. Ya, dan not MySQL. Oke. Mata N kuliah. Nah, di sini dokumen 1 ini tidak ada kata mata kuliah dan tidak ada kata MySQL. Jadi tidak diambil. Maka kesimpulannya adalah dokumen yang paling relevan adalah dokumen nomor 5. Ya, gitu. Sampai di sini mungkin ada yang tanyakan dulu, silakan. Silahkan, ada yang mau bertanya dulu. Monggo ya. Atau ada yang masih bingung, saya ulangi lagi boleh. Silakan bertanya aja. Silakan. Paham ya berarti ya? Ini Paham, paham, Pak. Paham ya. Oke. Kita lanjutkan. Tinggal dikit lagi. Nah, kita akan bahas tentang perkembangan dari informasi data retrieval itu sendiri. Dari sini banyak banget perkembangannya. Nah, salah satunya di sini adalah perkembangan yang lebih cerdas dari IR sebelumnya ya. Kalau ini kan tadi kita hanya membandingkan katanya saja ya. Tapi di Google itu ya, kita bahkan kalau ngetik sesuatu
itu bisa muncul dokumen yang relevan padahal tidak ada kata itu. Tapi di sini dia memanfaatkan pengertian atau makna dari kata. Contoh, kita tuliskan otomotif, misalkan, maka nanti akan dimunculkan dokumen atau link atau URL dari website yang ada mungkin motor, mungkin mobil, ya. Walaupun kita tulisnya otomotif karena berkaitan, ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian di sini urutan-urutan dari query melibatkan urutan kata di dalam query. Jadi kalau misalkan tadi kan kita ada mata and kuliah, artinya kalau misalkan kita tulis dokumen itu adalah kuliah mata, itu masih relevan. Tapi mungkin dengan AI cerdas ini, itu harusnya dianggap tidak relevan karena yang dicari adalah mata kuliah, bukan kuliah mata, ya. Nah, kemudian di sini yang tadi yang di awal saya sampaikan, information retrieval yang sekarang itu bisa juga beradaptasi dengan behavior dari penggunanya, ya, feedbacknya kayak gimana, ya. Jadi misalkan tadi kita misalkan ngetik bengkel motor terdekat, tapi walaupun disajikan di Google itu nomor satunya misalkan dari mana, nomor 2 dari mana dan sebagainya, ternyata kita ngekliknya nomor 3. Begitupun orang lain ketika nyari itu ngekliknya juga nomor 3. Maka nomor 3 itu beberapa saat kemudian atau mungkin beberapa hari kemudian dia akan menjadi nomor 1 karena dianggap paling relevan. Karena orang menganggapnya itu, oh ini yang cocok, yang benar, ini yang saya cari. Nah, jadi anggapan dari si Google itu dia akan menggunakan itu. Nah, kemudian di sini ada lagi yaitu memperluas pencarian dengan term terkait. Yang tadi ya misalkan kayak otomotif. Otomotif itu ada hubungannya dengan mesin, dengan mungkin motor, mobil, ya, balapan atau apapun itu, ya. Nah, kemudian kalau mungkin kita sering nulis typo di Google, pasti dibenerin sama Google, ya. Nah, di sini Google juga sudah mempunyai pendeteksi ejaan yang benar, ya, ini typo atau enggak gitu, ya. Nah, itu perkembangan information retrieval. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang macam-macamnya. Macam-macam itu artinya macam-macam penggunaannya seperti apa sih, ya. Nah, ini ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya memberikan contoh klasifikasi dokumen, klasterisasi dokumen, peringkasan teks, kemudian Q&A system, dan SEO. Nah, klasifikasi dokumen itu seperti ini. Kita punya tumpukan dokumen, ya. Kemudian kita pengen mengklasifikasikan dokumen ini itu muatannya positif atau negatif, misalkan. Dokumen ini muatannya positif atau negatif, ya. Dokumen ini misalkan muatannya positif atau negatif, gitu. Kemudian juga ada klasterisasi. Ini mirip, ya. Kalau misalkan disebut mirip, tapi tidak sama dengan klasifikasi. Ya, kalau klasterisasi dia benar-benar mengelompokkan dokumen itu dalam kelompok yang diinginkan. Gitu. Kalau klasifikasi hanya memberikan kelas saja. Tapi kalau klasterisasi, selain dia diberikan kelas, dia dikelompokkan. Gitu, ya, dipisah. Kemudian ada peringkasan teks. Jadi ini meringkas teks. Nah, jadi misalkan kita pengen tahu isi dari sebuah artikel panjang gitu, ya. Kita bisa menggunakan seperti ini. Banyak banget, dicari aja di Google, banyak tuh text summarization gitu, ya. Masukin teksnya, kemudian nanti kita pengen kompres teksnya 25%, 75% atau berapa persen. Nanti dia akan menjadi seperti ini, ya. Menjadi lebih sedikit dari teks aslinya. Tapi teks yang sedikit ini itu masih menggambarkan teks aslinya, masih sama gitu, ya. Intinya gitu. Kemudian selanjutnya adalah itu adalah Q&A system. Q&A system. Nah, si Q&A system ini mungkin teman-teman sering lihat, ya, robot. Jadi kita chat itu sama robot, dijawab langsung sama robot.
Ketika kita nanya apa, nanti otomatis sama robot akan dikasih jawabannya. Pernah pakai ya, atau pernah menemui ya. Jadi misalkan kayak di marketplace atau misalkan di website, ya itu sering. Ya mungkin yang pakai Halodoc atau apapun itu mungkin biasanya juga pakai. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan umum itu bisa dibuat dengan menjadi Q&A system. Jadi orang sering nanya apa, frasa yang dipakainya apa, dikumpulkan. Kemudian nanti kalau ada orang nanya ini, muncul frasa ini, jawabannya ini. Muncul frasa ini, jawabannya ini. Gitu ya. Kemudian SEO tadi yang disampaikan ya. Tadi siapa Wahyudin itu siapa tadi ya? Nah, kalau SEO sendiri ini kompleks. Jadi selain dari kontennya yang diindeks ya, dihitung dan sebagainya, itu juga dari kecepatan loading dari websitenya, performanya seperti apa. Kemudian kalau ada orang masih ranking tadi ya, feedback dari usernya seperti apa, walaupun dia dianggapnya relevan, tapi ternyata dan performanya bagus, tapi ternyata tidak dirujuk sama user yang mencarinya, maka dia ratingnya atau rankingnya diturunkan ya, kontennya dalamnya isinya apa kayak gimana dan sebagainya. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Silahkan ada yang mau ditanyakan dulu ya, silahkan bertanya dan saya akan menjawab sebisanya. Oke, yuk silahkan ada yang mau bertanya. Gimana, ada yang mau tanya nggak? Atau sudah jelas? Siapa? Sumiati Sri. Ya, oke. Silahkan bertanya aja langsung. Tadi yang klasifikasi sama Klasterisasi ya? satunya lagi klasterisasi itu. Ya. Kan tadi itu sama-sama positif negatif. Nah kan yang kedua mah jadi dipindahi dipisahkan gitu kan ya. Iya, betul. Nah itu tuh maksudnya kayak gimana Pak? Oke. Jadi klasifikasi dan klasterisasi ini masuknya ke data mining ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat mata kuliah data mining, nanti akan dijelaskan lebih detail. Dapat kan ya mata kuliahnya ya? Semester ini? Dapat ya? Oke. Nanti bisa ditanyakan langsung ke dosennya tentang klasifikasi dan klasterisasi. Nah, tapi di sini saya singgung sedikit. Sebenarnya di sini tidak harus positif negatif ya, bisa banyak banget kategorinya ya. Jadi bisa nanti kita kelompokkan berdasarkan temanya, misalkan ada tema olahraga, ada tema politik, ada tema apalagi ya, kesehatan, ada tema misalkan otomotif dan sebagainya, dan banyak lagi ya, tergantung kita pengennya mau apa. Jadi kita akan koleksi dokumen, terus kita mau kita mau kelompokkan dokumen itu seperti apa. Nah, ketika kita punya data itu, kita sebenarnya kita sudah tahu nih. Ada yang sudah tahu, misalkan ini anggaplah ini dokumen berita politik, kita sudah kumpulkan untuk yang politik. Ini yang olahraga, kita kumpulkan olahraga ya. Nah, tapi kita butuh mereka untuk inputan ke algoritma ya, tadi yang klasifikasi tadi. Kalau kita hitung menggunakan klasifikasi dengan metode atau algoritma, apakah dokumen-dokumen yang tadi kita sudah kelompokkan dari awal, ada yang politik, ada yang otomotif, ada yang kesehatan, itu akan mempunyai nilai yang ibaratnya apa ya, sama. Jadi misalkan nih, yang tadinya sudah saya kasih label dia adalah otomotif, ketika kita masukin atau kita hitung lagi dengan algoritma, apakah dia tetap direkomendasikan sebagai kelas otomotif atau mungkin kelas politik justru, atau mungkin kelas yang kesehatan justru. Nah, itu namanya klasifikasi ya. Jadi kalau klasifikasi itu sebenarnya kita sudah punya dokumen yang sudah ada kelasnya, sudah ada kategorinya, tapi kita pengen memvalidasi apakah klasifikasi itu benar atau tidak. Nah, makanya tadi kan sudah ada sudah dokumennya, hanya dikasih label lagi. Nah, berbeda halnya dengan klasterisasi atau kategorisasi.
Kalau klasterisasi itu benar-benar kita blank. Semua dokumen itu kita kumpulkan jadi satu, pokoknya kita ambil semua dokumen jadi satu, kita kumpulin di satu folder, atau misalkan satu bentuknya bisa folder, bisa file, atau apapun itu. Kemudian kita pengen mengkategorisasikan menjadi 3, otomotif, kesehatan, dan politik. Nah, tapi kita harus punya kata kunci. Kalau politik itu biasanya dia mengandung kata apa aja, kalau kesehatan dia itu biasanya mengandung kata apa aja, kalau misalkan otomotif biasanya mengandung kata apa aja. Kita harus punya database itu. Nah, setelah itu kita masukkan semua dokumennya, kita hitung ulang, maka nanti akan muncul, oh ini politik, oh ini otomotif, oh ini kesehatan. Nah, jadi sistem IR ini kan untuk mengotomatisasi. Artinya pada awalnya mereka akan belajar secara manual. Tapi setelah data itu dimasukin terus-menerus, nah maka sistem IR itu akan bekerja sendiri. Seperti tadi Google itu. Awalnya Google itu kan dia, misalkan ya saya akan mengetik tadi cara membuat donat. Tapi di teman-teman sering mengetiknya misalkan cara membuat jurnal, cara membuat makalah. Maka yang akan direkomendasikan sama Google itu pasti beda-beda. Ketika saya yang mengetik di laptop saya, yang muncul itu. Mungkin dari teman-teman di sini misalkan yang munculnya adalah cara membuat artikel, cara membuat makalah. Karena sering mencari itu. Nah, itu juga ada proses klasifikasi dari si Google-nya gitu. Oh, orang ini itu lebih ke, anggaplah dia lebih suka otomotif, anggaplah dia lebih suka fashion, dia lebih suka kuliner. Nah, gitu ya. Maka nanti dari sistem pencarian dan rekomendasinya pun pasti akan berbeda-beda. Ya. Yang utama, yang paling teman-teman bisa lihat di sini adalah YouTube. Ya. Jadi kalau misalkan lihat beranda YouTube teman-teman di sini, satu orang dengan orang yang lain pasti beda-beda rekomendasinya. Benar nggak? Benar ya? Benar ya suaranya nih? Nah, Iya, Pak. benar ya? Nah, itu juga sistem pembelajaran dari klasifikasi setiap user dari si sistem di si Google itu sendiri. Ya, termasuk TikTok, ya, FYP-nya masing-masing akun beda-beda. Ya, termasuk juga Instagram, explore tiap orang juga beda-beda, dan juga Facebook dan lain-lainnya. Oke? Silakan, ada yang tanyakan lagi sambil saya absen. Ini tadi Ranti ada ya, Wahyudin ada, Sri Rahayu ada, terus Fikri ya. Yang nggak ada di sini Fikri Ahmad sama Dimas, nggak ada ya? Itu doang yang nggak ada. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada ya? Oke, kalau tidak ada, pertemuan hari ini cukup di sini ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang bertanyakan, silahkan cek di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.